baik Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik sekalian. Sebelum kita mulai kita cek semangat dulu ya. Semangat pagi! Sepertinya konsentrasinya masih terpecah dengan beragam aktivitas. Kita cek sekali lagi. Semangat pagi! Oke, baik. Tidak berpanjang lebar, saya akan mengundang dua perempuan inspiratif yang akan sharing pada malam hari ini. Yang pertama kepada Kanda Titin, silahkan Kak. Ini merupakan, beliau adalah seorang psikolog. Dan yang kedua adalah Dr. Indira Eka Alisa yang merupakan dokter spesialis kulit. Kepada Kanda Alisa dipersilakan. Oke, baik Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik sekalian. Sebelumnya saya memperkenalkan dua speaker kita. Yang pertama, Kanda Titin Florentina Purwa Setiawati, merupakan sarjana psikologi, master psikologi, dan psikolog. Dan yang kedua, Dr. Indira Eka Alisa MKes, ini spesialis di kulit ya, nanti akan berbicara terkait dengan bagaimana dampak mental health ke kulit. Dan sebelum kita mulai, kita cek ombak dulu nih. Buat Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik sekalian, yang pernah jerawatan karena stres siapa? Boleh angkat tangan? Yang pernah jerawatan karena stres itu siapa? Oke, ada beberapa ya. Oke. Kulit merupakan jendela batin dan apa yang kita rasa itu bisa terlihat dari luar. Dan hari ini kita akan menggali bagaimana emosi kita mempengaruhi kulit dan apa yang bisa kita lakukan. Dan di sini telah hadir dua narasumber kita, ada seorang psikolog dan satu dari dokter spesialis kulit. Kita ke Kak Titin dulu nih. Apa saja sih Kak bentuk gangguan emosional atau mental yang paling sering berdampak pada kondisi kulit seseorang? Silakan. Baik, terima kasih Kak Hari. Ini langsung aja ya jawab ya. Langsung aja. Wah, kalau boleh nggak saya sedikit menyampaikan bahwa hari ini tuh sebenarnya kesehatan mental kita sudah karena pada bahagia ya. Jadi hormon kortisolnya kayaknya nggak ada nih. Jadi yang biasanya terjadi kalau pengaruhnya dengan kulit tuh stres dan gangguan kecemasan. Kenapa? Karena ada namanya hormon stres seperti kortisol itu akan mempengaruhi meningkatkan produksi minyak ya dok ya di kulit dan juga itu memperparah kalau ada jerawatan kayak gitu. Kemudian juga depresi. Nah depresi juga depresi itu bisa menurunkan motivasi, kemudian malas merawat diri. Jadi kulitnya bisa kusam, kering gitu ya. Bahkan bisa jadi penuh dengan jerawat itu dari depresi juga. Kemudian juga ada gangguan obsesi kompulsi. Nah ini biasanya kalau obsesi kompulsi itu ingin melakukan sesuatu secara terus menerus tanpa kadang-kadang tidak disadari. Nah itu bisa garuk-garuk kulitnya gitu ya, dicongkel-congkel. Nah seperti itu tuh obsesi kompulsi, kayak gitu sih Kak. Sama juga body dysmorphic ya, disorder. Nah ini yang agak parah juga di sini. Jadi kayak kulitnya tuh sampai tidak terlalu merasa tampak gitu bersih ya, tidak dirasakan mengganggu padahal udah ada gejala-gejala di kulitnya. Oke, makasih Kak Titin. Kita ke Kak Lisa nih. Terkait dengan kelainan kulit nih Kak, apa sih yang paling sering muncul akibat gangguan psikologis seperti stres atau depresi? Apa bisa kenalan dulu nggak sama semua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semua, adik-adik, angkatan 99. Iya, pada sibuk semua, jadi biar fokus di sini lagi gitu ya.
Jadi sekarang ini ditanyain sama kakak nih, gimana sih apa pengaruh penyakit kulit atau apa pengaruhnya stres pada kulit. Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu nih kulit itu apa. Jadi kulit itu merupakan organ yang terbesar, terberat dan terluas ternyata di tubuh kita. Jadi luasnya bisa sampai 2 meter. Beratnya bisa sampai 3 sampai 10 kilo tergantung berapa banyak lemak yang terdapat di kulit kita. Nah, apa sih yang fungsi dari kulit itu? Fungsi kulit sebenarnya sangat banyak, sangat kompleks. Namun kulitnya sebenarnya juga bisa cerminan dari apa yang ada dalam tubuh kita. Jadi seperti kalau kita kurang darah nih, kulitnya akan pucat. Kalau kitanya lagi kurang tidur, ada kantong mata, bisa kering kulitnya. Terus kalau kita stres sesuai dengan tema kita hari ini, nah stres itu tubuh kita akan memproduksi hormon-hormon seperti hormon kortisol, androgen, hormon stres dan juga akan melepaskan protein-protein yang akan menyebabkan peradangan. Nah, apa yang akan disebabkan pada kulit? Tentunya yang pertama akan menyebabkan penuaan dini pada kulit kita kalau kita stres. Yang kedua akan menyebabkan penyakit-penyakit pada tubuh kita dan memperparah penyakit tertentu. Yang ketiga itu akan menyebabkan jerawat atau estetik, jerawat bahkan flek. Banyak yang pasien datang itu kalau dibilang jangan stres Bu ya, karena bisa menyebabkan flek bertambah parah, pada kaget semua. Kok bisa? Iya, emang bisa, seperti itu. Gitu Kak. Oke, makasih Kak Lisa. Kita balik ke Kak Titi nih. Tadi dengan adanya penyakit kulit ya, itu kan bisa menurunkan rasa percaya diri. Nah, itu bagaimana agar itu bisa meningkatkan kembali rasa kepercayaan dirinya? Ya, baik. Saya juga mau menyapa ya semuanya. 93. Hai, semangat dan juga angkatan yang lainnya tetap semangat semua ya. Bahagia selalu sehingga terjaga kesehatan mentalnya. Ya tadi ada ketidakpercayaan diri, bahkan kadang-kadang ada mengganggu self image atau bahkan self esteem, keberhargaan diri kita sebagai seorang pribadi gitu ya. Nah ketika masalah mungkin di kulit itu bisa mempengaruhi kepercayaan diri, gimana sih cara mengatasi itu? Tadi benar kata Bu Dokter ya bersih-bersih ya tentunya dibersihkan, menjaga kesehatan kulitnya, tidak stres, kemudian terima diri kita ya, artinya terima tuh kita menerima segala kekurangan dan kelebihan diri kita, kemudian kita anggap bahwa kalaupun memang terjadi ada apa gangguan di wajah, di kulit kita segera diobati ya, dibersihkan, kemudian kurangi stresnya, kurangi overthinkingnya gitu ya, kurangi juga cemas ya, ketakutan terhadap hal-hal yang belum terjadi. Oke, makasih Kak. Kita balik ke Kak Lisa nih. Terkait dengan perawatan kulit nih Kak, kalau ternyata pasien itu masih menyimpan luka lama, apakah dari sisi perawatan kulit secara medis itu efektif kita lakukan atau kita harus selesaikan dulu nih luka lamanya? Silakan Kak. Jadi kalau ada masalah kulit yang berhubungan dengan stres atau stres memperparah masalah kulitnya, tentu dengan perawatan atau skincare atau dengan merawat diri, gaya hidup dan lain-lain sebagainya diperbaiki pasti akan sangat bermanfaat. Akan menghilangkan semua gejala-gejalanya. Namun untuk lebih baiknya lagi agar tidak kembali-kembali atau tidak makin parah gejalanya, pasti harus konsultasi, harus curhat, mungkin buang sampah, biasa orang bilang kayak kalau psikolog buang sampah, cari teman curhat. Kenapa? Karena biasanya kalau kita curhat sama teman, itu bukan buang sampah, tapi menyebar sampah aku bilang. Jadi bisa kemana-mana, kita bicara A, jadi A, B, C, D keluar. Jadi kalau saya sih mending psikolog, lebih profesional gitu. Oke, ini melanjutkan yang disampaikan oleh Kak Lisa nih ke Kak Titin. Jadi bagaimana stres atau tekanan batin yang kita tidak sadari, itu bisa memicu gangguan kulit seperti jerawat atau bahkan eksim. Silakan Kak.
Ya, baik. Lanjut lagi. Tadi sudah Bu Dokter udah sampaikan ya Bu Dokter ya. Antara stres dan jerawat akan semakin diperparah karena tadi ada hormon kortisol itu yang memang memperkuat gitu ya. Kalau stres kan tertekan. Kita kalau biasa tertekan ketakutan, kemudian ya bisa jadi ketakutan, bisa juga jadinya tidak memotivasi diri, udah mager, malas-malesan gitu ya. Sehingga itu tidak membuat kita mengurusi lagi kulit kita yang sudah harusnya kusam. Kita lihat ya ada gejala-gejala gangguan kesehatan mental itu kan harusnya bisa kita aware, kita menyadari bahwa oh iya ini kok kayak aku nggak biasanya ya, kok kulitku yang biasanya misalnya bukan selain kusam apa kalau kusam tidak kusam lah ya, lentur, lebih shining. Shining itu glowing itu kayak Bu Lebih Dokter halus, gitu ya. halus. Lebih halus, tapi tiba-tiba mengkerut, tiba-tiba kering gitu kusam. Nah itu udah harus aware dulu sebelum kita semakin meningkat ya tingkat stresnya. Itu akan memperparah. Ya. Oke, ini kita lanjut lagi ya ke Kak Lisa Ya, terkait Kak. dengan sinergi dengan psikolog nih. Nah, kalau bagaimana dokter kulit bisa bersinergi dengan psikolog, utamanya dalam menangani pasien dengan gangguan kulit akibat psikis. Silakan Kak. Bagaimana bersinergi dengan psikolog ya, terutama untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gangguan psikologis, pasti akan kita komunikasikan kepada pasien, edukasi. Bu, Kak, kalau tidak mau kembali-kembali lagi penyakitnya atau masalah kulitnya agar lebih awet muda, mungkin bisa konsultasikan psikolog agar tidak gampang kembali, aku tidak makin parah. Mungkin seperti itu ya. Oke, ini kita kembali ke Kak Titin. Pertanyaan terakhir nih Kak, sebelum kita buka sesi tanya jawab kepada audiens. Yang pertama, bagaimana teknik atau terapi psikologis yang bisa membantu kita yang masyarakat awam dalam menjaga stabilitas mental sehari-hari? Terapinya ya. Iya, terapi. Ya, terapi ya. Kalau saya sekarang nambahin, selain ada terapi psikologis, terapi senyum juga tuh ya terapi tuh. Coba kalau senyum ya Bu Dokter ya, walaupun jangan senyum-senyum sendiri juga ya. Ya ada beberapa terapi kalau dari psikologi. Mindfulness yang pertama, mindfulness itu artinya kita sadar, aware, apa sih yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita tuh harus paham. Enggak seperti autopilot, langsung bangun, langsung loncat, langsung melakukan aktivitas, tapi tenang dulu. Oke, saya bangun tidur, alhamdulillah bersyukur dulu. Jangan lupa itu bagian dari juga mengelola emosi nantinya. Kalau bangun tidur udah tenang, kemudian bersyukur, nah itu bisa menghadapi hari-hari itu lebih bahagia, lebih ceria ya, seperti itu. Kemudian juga journaling emosi ya Bapak Ibu sekalian, teman-temanku sekalian ya, untuk kita menjaga kesehatan mental kita biasa juga menuliskan ya tentang emosi kita sehari-hari. Mana nih yang lebih positif, yang lebih banyak muncul, emosi positif atau emosi negatif, kemarahan atau kebahagiaan, kebersyukuran atau malah dendam. Nah ini juga akan mempengaruhi kesehatan kulit kita ya tentunya dan kesehatan mental. Jadi ada mindfulness, journaling, kemudian detoksifikasi juga medsosnya. Nah, yaitu perlu tuh media sosial di detox karena sekarang salah satu faktor terbesar juga yang untuk mengalami gangguan kesehatan mental tuh media sosial. Walaupun kita banyak teman-teman grup alumni tapi dipilih mana teman-teman yang memang support positif, mana kata-kata, kalimat-kalimat yang memang membahagiakan kita, menyenangkan, bermanfaat. Ya, seperti itu. Oke, kita sudah dapat nih tips dan trik dari sisi hati ya, dari psikolog. Kemudian dari sisi medis nih ke Kak Lisa. Apa sih saran dari seorang dokter bagi masyarakat awam yang ingin merawat kulit tapi juga pengen menjaga keseimbangan mental dan emosional? Silakan Kak. Jadi kalau dari kulit sendiri, tadi kan saudari Kak Titin tuh dari dalam, jadi harus merawat diri salah satu ya. Jadi kalau dari kulit ya merawat diri. Sebenarnya ada 4 esensial untuk merawat kulit. Jadi yang pertama itu cleansing. Jadi kita harus rajin-rajin mencuci muka minimal 2 kali. Tapi jangan terlalu sering juga ya, karena berdasarkan dari penelitian bahwa kalau semakin sering juga kulit makin kering. Minimal 2 kali bersihkan pori-pori, kulit dari make up, terutama perempuan, dari debu dan lain-lain sebagainya. Kemudian protect. Protect ini itu menggunakan tabir surya untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Kalau sinar matahari itu akan merusak kulit, DNA kulit akan rusak sehingga menyebabkan kerusakan kulit akan menyebabkan penuaan atau aging.
Yang keempat, menggunakan skincare yang tepat. Nah, skincare yang tepat ini yaitu tidak berlebihan, sesuai dengan keadaan kulit dan tipe kulit. Terus yang keempat adalah melakukan treatment eksfoliasi ringan dan treatment yang sesuai dengan umur dan kebutuhan kulit kita. Seperti itu, agar kulit kita lebih sehat, lebih awet. Oke, makasih Kak Lisa dan Kak Titin. Baik Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik sekalian, kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama 2 atau 3 pertanyaan, silakan. Silakan yang ingin berkonsultasi, utamanya yang punya sesuatu kepada psikolog atau kepada dokter spesialis kulit. Silakan raise hand. Ada yang ingin berdiskusi? Aku bisa ngomong sebentar. Bisa Kak ngomong sebentar? Ya. Kakak-kakak, adik-adik, ayo bertanya yuk. Kalau untuk bertanya ketiga pertama dapat voucher dari Alisa Skin Clinic, peeling gratis. Tapi berhubungan dengan materi ya, bisa bertanya sama Kak Titin, bisa bertanya sama saya juga. Ayo Oke. Kak, siapa Silakan, Kak? ini dapat hadiah ya. Oke, silakan dari sebelah kanan, panitia boleh minta tolong mic-nya. Dari sebelah kanan 1 orang, dari sebelah kiri ada 1 orang. Ya. Silakan. Itu ada tadi yang mengangkat tangan. Lagi happy semua nih kayaknya Kak Hari, Masya Allah. Oh ada, Jadi tuh, lupa. tuh, Kak. 1 sebelah kanan, 1 sebelah kiri. Silakan Kak, disebutkan nama dan dari angkatan berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sainab dari Angkatan 99. Ingin bertanya kepada Dokter Lisa, bagaimana cara menghilangkan flek di usia 40 tahun ke atas? Itu saja, terima kasih. Oke, makasih Kak Sainab dari 99. Langsung kita jawab aja ya, silakan Ya. Kak. Makasih Kak Sena, pakai 99 teman angkatanku sebenarnya. Bertanyanya umur 40, karena memang kita sudah umur 40, menuju 41 kalau saya. Jadi kalau flek itu sebenarnya complicated, bukan hanya berdasarkan umur saja. Umur 40 biasa orang bercerita soal 40 karena di mana umur 40 itu biasanya sebagai batas ya. Batas finansial, batas kematangan emosional, jadi biasanya orang sebut umur 40. Nah kalau untuk flek sendiri kita harus tahu dulu apa penyebabnya. Paling banyak itu adalah faktor genetik ternyata. Jadi kalau kita lihat dulu apakah orang tua kita, nenek kakek kita apakah ada yang berflek. Kalau ada yang berflek berarti kita warning, oh aku bisa jadi berflek juga nih. Makanya kita sedini mungkin harus menggunakan tabir surya. Dewasa ataupun remaja, anak-anak itu sudah sebaiknya menggunakan. Untuk sekarang karena ada global warming, jadi ultraviolet itu semakin banyak yang menembus ozon. Terus sudah itu yang kedua, produk-produk yang kita pakai apa skincare-nya, apakah mengiritasi selama ini, apakah berbahaya, apakah mengiritasi kulit. Skincare yang agak kuat itu bisa mengiritasi kulit, akan menyebabkan pigmentasi yang berlebihan dan nantinya bisa menyebabkan flek. Yang ketiga adalah KB. Apakah kita menggunakan KB? KB juga akan mempengaruhi hormon juga akan menyebabkan flek. Yang keempat itu adalah bisa yang keempat tadi faktor stres. Nah kalau kita stres, hormon kortisol ternyata akan menyebabkan penuaan pada sel-sel pada kulit kita. Pada sel mengalami penuaan akan menyebabkan pigmentasi berlebihan, beraktivitasnya berlebihan. Nah, itu akan menyebabkan flek juga. Nah apa sih tindakan untuk umur 40 untuk flek itu sendiri? Jadi kita lihat dulu penyebabnya, apa sih penyebab saya? Apakah ada genetik, KB, apa menggunakan skincare yang mungkin mengiritatif, yang terlalu kuat, ataupun stres. Jadi hindari dulu itu. Kalau genetik tentu nggak bisa hindari, tentunya menggunakan skincare, bahan-bahan yang bisa menurunkan depigmentasi atau menurunkan pigmen-pigmen. Seperti menggunakan tabir surya, menggunakan skincare vitamin C, vitamin E, ataupun eksfoliasi yang sering-sering, mungkin 2 minggu sekali untuk umur di atas 40. Karena semakin umur 40, kulit juga regenerasinya semakin berkurang. Makanya kulit kita itu nggak sehalus dan plumpy baby. Kalau kulit itu juga hidup loh. Jadi kalau baby itu setiap 7 hari ganti kulit.
semakin anak-anak 2 minggu ganti kulit. Semakin dewasa itu 3 minggu. Nah kalau di atas 40 itu setiap 4 minggu ganti kulitnya. Jadi kalau kita tidak bantu dengan eksfoliasi dan perawatan, makanya kulit kita biasa kusam, kulit mati, pigmen-pigmen semakin banyak. Nah kalau mau kulitnya lebih plumpy kayak baby, makanya setiap 2 minggu biasanya lakukan peeling, lakukan treatment biar kulitnya makin halus jadi seperti baby gitu, kayak waktu kita masih baby. Gitu sih. Siap. Makasih. Kak Senap. Ya, makasih Kak Lisa. Kak Senap, free voucher peeling di Alisa Skin Clinic. Oke, makasih Kak. Kita ke sebelah kiri, ada satu orang tadi, silakan. Yang di depan. Yang di depan. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Nurhalisa dari angkatan 89. Ya Kak. Ya, halo. Kenalkan. Jadi karena kami 89, so umurnya sekarang sudah 51, 50, 51, Masya 52. Allah. Main di situ. Ya, ini yang kami ingin tanyakan, teman-teman tadi bertanya, itu gimana ya kalau misalnya kami ingin selalu tampil cantik dengan dana yang ya efisiensi. Oke, barangkali demikian. Soalnya salah satunya, salah berapa orang ya? Salah 10 orangnya itu mereka dosen dan harus terlihat selalu prima di depan mahasiswa. Oke, thank you so much. Oke, siap. Makasih Kak Nurhalisa dari angkatan 89. Langsung saja ke Kak Lisa, silakan Kak. Mirip namanya ya, Nurhalisa dengan Lisa. Halo kakak-kakak semuanya. Sudah umur 50 tapi masih awet muda, masih semangat, Masya Allah. Dan nanti kita begitu ya pada tenas KBA yang keberapa gitu. Jadi Kak, cantik itu tidak harus mahal sebenarnya. Jadi yang pertama, karena kita berhubungan dengan stres, bagaimana kita mindset diri kita sendiri, selalu bahagia. Bagaimana kita mengeluarkan hormon bahagia. Bagaimana kita mengeluarkan hormon cinta. Seperti oksitosin, serotonin, dopamin, itu supaya kalau ada gitu kita jadi enak tidurnya. Bagaimana sih caranya? Ya manage diri ya. Bagaimana caranya kita big problem, masalah besar, kita jadikan low problem atau small problem. Masalah besar jangan dibesar-besarkan, kita terima dengan baik-baik. Bukan juga no problem, kalau no problem berarti cuek. Itu nggak bagus juga, berarti lari dari kenyataan. Terus itu dari dalam. Terus kalau dari luarnya tidak perlu mahal sebenarnya Kak. Yang penting menggunakan skincare yang tepat, itu aja. Skincare yang tepat, eksfoliasi ringan, cukup dengan peeling-peeling sebulan sekali. Itu aja Kak, nggak perlu neko-neko. Terus menjaga kolagen. Bagaimana sih menjaga kolagen supaya nggak gampang kendur nih ya. Kulit kita itu paling banyak komposisinya adalah kolagen. Nah kolagen ini cepat sekali rusak. Kita stres rusak, kita olahraga rusak, kita begadang rusak. Jadi bagaimana cara menjaganya ya tidur yang cukup. Tadi hormon-hormon cinta atau bahagianya bagaimana supaya dipupuk, olahraga teratur itu minimal. Bukan olahraga berat ya, tadi olahraga berat itu kolagennya rusak. Olahraga yang dengan ringan jalan aja 30 menit setiap hari itu sudah meningkatkan dopamin. Olahraga, makan bernutrisi. Nutrisi itu hijau-hijau, omega 3 seperti ikan, ubi jalar, makanan, gaya hidup tidur, menggunakan skincare yang tepat, nggak perlu mahal perawatannya, cukup dengan peeling, apalagi ya untuk kolagen. Kolagen juga itu bisa dengan kalau kita sering pijat-pijat sendiri mukanya. Iya, tapi bukan digosok ya. Kalau digosok malah dia dikendur, naik turun. Bagaimana kalau kita cuci muka, kasih naik, turunnya pelan-pelan. Kasih naik, turunnya pelan-pelan gitu. Bukan digosok, kalau gosok malah makin kendur. Gitu sih Kak, jadi cantik gak harus mahal. Gitu Kak. Itu Kak ya. Oke, makasih Kak Lisa. Kak Lisa dapat voucher juga. Terima kasih Kak pertanyaannya. Satu pertanyaan dari tengah ada? Oke, dari depan silakan. Ini pertanyaan terakhir.
silakan minta tolong panitia mic-nya. Ya, silakan sebutkan nama dan angkatan berapa ya Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama saya Rahima Mutar, guru SMP Negeri 5 Makassar. Saya ingin bertanya kepada Dr. Lisa, apa yang menyebabkan kulit bisa menjadi kering dan pecah-pecah? Dan bagaimana cara memilih produk perawatan kulit yang paling tepat? Terima kasih. Oke, makasih. Terima kasih Ibu Guru, Masya Allah guru kita ternyata, guru adik-adik kita. Kenapa Langsung ya saja. nggak ada bertanya sama Kak Titi nih ya? Itu karena nggak ada Setelah yang ini. mau ketahuan lagi stres. Gak ada mau ketahuan lagi gangguan psikolog. Jadi kita selalu pura-pura bahagia. Tapi nggak apa-apa, itu salah satu terapi ya Kak ya. Harus lihat bahagia ya, jangan lihat lesu terus ya Kak ya, benar ya. Tapi bukan berarti dalamnya kusut. Jangan. Berarti butuh psikolog ya. Jadi Bu, kulit terlihat pecah-pecah, kering ya. Nah itu tadi saya bilang, kulit itu merupakan cerminan apa yang ada terjadi dalam tubuh kita. Jadi kalau umpamanya kering, pecah-pecah, itu banyak faktor sebenarnya. Yang pertama bisa dehidrasi, kurang minum. Atau banyak minum nih, tapi ternyata nggak sampai di kulit. Mungkin karena umur, atau karena semakin bertambah umur, kulit kita juga semakin kering. Yang kedua bisa kolagen kita semakin berkurang bertambah umur, jadi tidak ada yang menarik air. Nah berarti banyak faktor sih sebenarnya, bisa juga kena matahari berlebihan, itu juga bisa menyebabkan pecah-pecah atau kulit jadi kering. Apa sih pilihan treatment, skincare yang kita butuhkan? Pastinya kalau kulit kering itu kan kita butuh moisturizer. Tapi moisturizer apa lagi yang kita pakai, itu kita lihat lagi jenis kulitnya apa. Apakah kering cenderung normal, apakah kering tapi berjerawat. Karena hati-hati juga kalau milih moisturizer, kalau ada jerawat terus kita milih moisturizer, ceramide dan lain-lain sebagainya yang bisa merangsang jerawat malah break out jerawatnya. Jadi mesti konsultasi sih sebenarnya karena nggak semua moisturizer cocok untuk kulit yang kering normal, dan semua moisturizer cocok untuk kulit-kulit yang cenderung untuk terjadi jerawat. Begitu sih banyak sih Bu sebenarnya. Tapi minimal kalau memang nggak ada jerawat bisa menggunakan moisturizer. Apakah ada vitamin C-nya, vitamin E, atau niacinamide, ceramide itu cukup. Kalau untuk sehari-hari, untuk ringan-ringan saja. Gitu Bu. Oke, makasih Kak Lisa. Ya udah Ibu Dan juga semoga dapat terjawab deh. Tadi ya. aku cuma bilang 2 kan, nggak apa-apa dapat juga. Karena Ibu guru soalnya. Siap. Harus berbakti sama Ibu guru. Ini ada pertanyaan. Siap, silakan. Minta tolong mic-nya panitia. Panitia, Mai. tolong, oh ya. Ya, silakan Kak. Ya, terima kasih. Langsung saja, ini mewakili suara kaum laki-laki. Sebenarnya banyak yang mau bertanya tapi agak ragu. Ragunya itu nanti jawabannya yang justru kurang yang diharapkan. Nah, mudah-mudahan ini saya bertanya jawabannya bisa diharapkan. Dari tadi yang menjadi tema untuk bisa glowing ini seolah-olah cuma wanita. Apakah juga ini kita kaum laki-laki bisa glowing seperti kan sama-sama di kulit, ya kan? Tinggal bagaimana dirawatnya saja barangkali. Nah ini pertanyaannya bagaimana merawat supaya kulitnya laki-laki ini juga bisa se-glowing yang ibu-ibu atau wanita. Demikian, terima kasih. Oke, makasih Kak. Silakan ke Kak Lisa. Aduh mati nih. Tabe Kak Ketum. Iya betul, jadi kalau namanya perawatan Kak, bukan hanya perempuan, laki-laki juga. Karena kita sama-sama punya kulit. Tapi kenapa dominan pada perempuan atau wanita? Yang pertama,
Ternyata kulit laki-laki itu kolagennya lebih tebal dibandingkan perempuan. Kolagennya, komposisi kolagen itu yang menentukan untuk aging atau penuaan, untuk kekenduran. Ternyata lebih tebal dibandingkan perempuan. Jadi kenapa semakin hari perempuan tuh semakin turun, laki-laki tuh gitu-gitu aja gitu. Yang kedua, tapi bisa Kak, bisa jadi perawatan. Datang Miki kalau mau Ki, bilang-bilang Ki, nah kalau datang Ki. Jadi yang kedua itu kulit wanita sangat dipengaruhi dengan hormon. Perempuan itu setiap bulan itu hormon estrogen progesteronnya naik turun. Itu menyebabkan mood juga naik turun. Mood naik turun akan menyebabkan lagi hormon stres. Akan menyebabkan mempengaruhi kulit. Sedangkan laki-laki tidak ada hormon estrogen progesteronnya. Jadi tidak ada haidnya, tidak pernah melahirkan. Apalagi pada saat hamil 9 bulan itu hormonnya berubah-berubah. Nah, kalau laki-laki kan tidak. Nah, makanya perempuan itu lebih sering terjadi masalah pada kulitnya dibandingkan laki-laki. Tapi memang sih untuk kerja di luar itu laki-laki lebih sering kena matahari. Jadi laki-laki itu sebenarnya cowok itu minimal dengan skincare-nya hanya dengan proteksi dari matahari itu sebenarnya sudah sangat bagus, sudah sangat cukup. Bisa lebih awet muda dibandingkan wanita. Tapi kalau ingin lebih, kalau ada masalah, bisa. Kenapa tidak? Gitu. Kita sama-sama punya kulit, jadi bisalah untuk mempersehat kulit kita. Oke, makasih Kak Lisa. Semoga terjawab ya Kak. Iya. Kita ke Kak Titin nih. Ini ada 4 pertanyaan dari beberapa generasi. Dari luarnya baik-baik saja, dalamnya seperti apa sih? Silakan tanggapannya Kak. Wow, ya dari luar baik-baik saja, dalamnya bagaimana? Ya itu tercermin juga ya dari kulitnya, dari perilaku, ya cara berbicara, itu juga mempengaruhi kita dari segi kesehatan mental. Jadi sepertinya baik-baik saja karena apa? Kita punya potensi untuk bisa menyelesaikan permasalahan atau manipulatif dengan defense mechanism, ya pertahanan. Ya, jadi kita nggak mungkin kan kita bilang aku susah banget nih, aku stres banget tahu, aku lagi depresi. Nah itu kan jarang sekali ya. Dari pertanyaan juga nggak ada kan yang gitu, jarang kecuali sangat pribadi gitu ya. Nah jadinya untuk ini saya senang sekali pertanyaan ini karena apa? Saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya, yuk aware sama diri kita. Karena kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita ada masalah di dalam pikiran kita, perasaan kita, bahkan sampai jiwa kita. Ya, seolah-olah kalau kayak gini udah hilang aja, nggak ada lah, saya nggak ingat. Tapi pas pulang ke rumah mau tidur, kepikiran, ya, nah, hal-hal negatif muncul kembali, itu bisa mengganggu juga metabolisme tubuh, gitu ya, baik dari pernafasan, jantung, gitu ya, dan juga metabolisme yang lainnya. Sehingga, yuk kita aware, sadar, sayangi dirinya, terima diri kita ya, self acceptance ya, terima diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya ya. Mungkin tadi tambahan nggak harus mahal, cantik dan ganteng itu ya. Sehari-hari kita bisa dengan ya dengan senyuman, bersyukur ya. Dengan air wudhu juga salah satunya bisa loh, bisa membuat wajah kita lebih cerah. Kemudian hormon kebahagiaan dengan banyak senyum, tulus ya. Potensi kebaikan kita diupayakan ya, karena fitrahnya manusia itu sebenarnya suci, baik, bahagia gitu ya. Nah itu yang kita tumbuhkan, apalagi di hari-hari memang cukup berat ya permasalahan di diri kita sendiri, di luar diri kita, lingkungan kita, media sosial kita. Jadi aware terhadap kesehatan mental diri kita, sayangi diri kita, terima diri kita ya, karena fitrah kita adalah bahagia. Terima kasih Kak. Oke, makasih Kak Titin. Dan langsung saja closing statement untuk tema kita malam ini, ke Kak Lisa dulu deh. Silakan Kak. Ini paling banyak pertanyaannya. Silakan. Apa nih Kak? Closing statement. Closing statement. Kulit yang sehat adalah cerminan dari kesehatan yang menyeluruh. Jadi bagaimana cara kita merawat tubuh kita, diri kita, luar dan dalam. Itu aja Kak. Oke, makasih Kak Lisa. Kita berikan aplaus buat Kak Lisa. Dan selanjutnya Kak Titin untuk closing statement. Ya, self esteem, hargai diri kita. Ya, dengan segala kekurangan kelebihannya, syukuri apa yang kita punya, kemudian nikmati hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Ya, carilah energi positif dimanapun kita berada. Ya, selamat berbahagia sampai akhir hayat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita berikan aplaus buat Kak Titin.